Kalau saya ingat di masa lalu pasti saya tuh menangis sendiri gitu. Rasanya tuh udah punya rumah bagus ini nggak percaya gitu. Karena saya selalu dihantui kisah-kisah saya masa lalu yang sangat menyedihkan sekali gitu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia ya. Sekarang saya sedang berada di halaman rumah Ibu Heni, teman-teman. Nah, sekarang saya akan bikin konten menggerebek rumah Ibu Heni dan semua isi-isinya gitu. Nah, kan di komentar itu banyak juga ya teman-teman yang bilang, yang komen, kapan nih lihat dalaman rumah Ibu Heni dan kapan mau melihat isi-isi rumahnya Ibu Heni katanya. Nah, sekarang saya mau menurutin permintaan teman-teman semuanya. Bahkan teman-teman juga ada yang pengen tahu ya bahwa rumah Ibu Heni itu di dalamnya ada kamar berapa biji sih. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke Ibu Heni dan kita gerebek langsung rumahnya, teman-teman. Teman-teman, ini Ibu Heninya sudah ada di hadapan saya ya. Langsung aja kita tanyakan gitu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Anton kemana Bu? Dia lagi kerja. Bu, saya mau izin ya Bu ya ke Ibu, karena ini di komentar banyak ya Bu ya yang berkomentar pengen tahu dalaman isi-isi rumah Ibu katanya. Jadi Boleh. dan pengen tahu di rumah Ibu itu ada berapa kamar gitu. Nah, saya sekarang boleh nggak Bu melihat kondisi rumah Ibu Heni ya? Dalamnya itu ada apa aja gitu dan ada berapa kamar sih Bu gitu. Soalnya kan rumah seukuran berapa sih Bu ini? Ini teh 5x7. 5x7 berarti ya Bu ya. Nah, rumah kali 7 itu muat buat apa aja gitu Bu. Soalnya teman-teman di sini juga banyak yang penasaran gitu. Boleh. Boleh gak Bu? Boleh. Nah, teman-teman, saya sudah diizinkan ya sama Ibu Heninya untuk apa sih? Mereview atau menggerebek rumahnya Ibu Heni, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti apa kisahnya? Yuk simak terus videonya sampai tuntas. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung aja ya masuk ke rumahnya Ibu Heni, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin masuk Bu. Boleh. Nah, teman-teman, di sini itu ada TV ya atau televisi yang ini itu dikasih ya Bu ya? Ya, betul sekali. Dikasih sama Pak Rahmat Channel, donasi dari luar negeri ya Bu ya? Ya, betul sekali ya. Nah, di bawahnya itu banyak kabel-kabel, mungkin untuk apa sih Bu itu kabel? Itu untuk sambungin itu apa kalau saya mau nanak nasi gitu atau mau nyetrika pakaian. Oh, jadi pakai itu. Iya. Dan di sana juga ada speaker aktif tapi jarang dipakai ya Bu ya? Jarang. Kalau mau dipakai mah Bu, mendingan sholawatan aja. Pakai apa? Musik sholawat gitu Bu. Iya. Biar enak. Nah, di sini juga ada jamnya teman-teman. Dan di sekelilingnya itu udah tidak ada apa-apa lagi ya. Di ruangan tamunya mah kosong. Tinggal nanti nambahin kursi ya Bu ya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bu, saya boleh masuk ke kamar nggak, Bu? Boleh, boleh. Antar aja sama ibu, Bu. Boleh, boleh. Silakan masuk, A. Wah, teman-teman, ini kamarnya itu sangat rapi sekali ya. Nah, ini ada tempat tidur. Ini tempat tidur siapa, Bu? Ini tempat tidur saya, A, sama dede bayi. Di sini. Ya. Di sini juga ada salon juga ya, Bu ya? Iya. Cuman ini mah gak dipakai, cuma buat hiasan doang ya, Bu. Iya, betul sekali, A. Nah, di sini juga ada lemari. Lemarinya itu di sini ya, teman-teman. Dan ini juga ada kasur juga, teman-teman. Ini kasur buat siapa, Bu? Ini kalau adik saya pulang kerja Suka buat tidur ya. atau tamu-tamu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Buat tamu-tamu yang nginep di sini pakai kasur yang ini nih, berbentuk keropi, gambarnya keropi, teman-teman. Dan di sini juga ada adanya lagi ngumpet tuh. Berarti ibu di sini kok nggak ada kaca sih, Bu? Ntar ibu gimana kalau mau ngaca gitu? Iya, nggak ada, A. Di sini belum kebeli, A. Belum beli ya, Bu ya? Iya. Bu, kita ngobrolnya lanjut di luar aja, soalnya kalau di sini kan takutnya apa-apa gitu. Iya, nggak enak juga ya, A. Iya. Tapi saya di sini itu bawa teman tuh. Iya, betul Teman-teman. sekali, A. Nah, teman-teman, dan ini halaman rumahnya ada magicomnya juga, tapi ini nggak tahu disimpan di sini. Mungkin Ibu Heni habis makan ya, Bu ya. Iya, Soalnya betul sekali, A. soalnya Ibu Heni kalau makan itu, teman-teman, suka di Di sini halaman di luar. rumahnya. Dan ini WC-nya juga berada di sini, jadi beda pintu lagi, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dapur dan di sebelah sananya WC, teman-teman. Jadi ini nggak ada pintu ke dalam rumah ya, Bu ya. Jadi nggak disatuin. Ini harus lewat dari luar dulu gitu. Iya. Jadi harus lewat dari luar. Mohon maaf saya tidak masuk ke dalamnya, soalnya dulu juga udah pernah ya, Bu ya. Iya. Nah, teman-teman, ibu ini kalau ke WC-nya itu harus melewati ke sini dulu nih. Nah, baru ke WC. Kalau jalan, Bu, kok nggak ada pikiran sih, Bu, buat bikin pintu dari dalam kamar untuk menuju ke WC? Itu alasannya kenapa sih, Bu? Saya juga sih nggak tahu. Soalnya waktu bikin ini rumah saya tuh nggak merhatiin Bapak Bas gitu ya. Iya. Saya pas perhatiin udah selesai, saya juga bertanya-tanya kok nggak ada pintu buat ke WC gitu. Terus saya tanyain kenapa kok nggak ada WC dari dalam keluar mau ke WC. Ya udahlah, nggak apa-apa, lewat luar aja katanya gitu. Ya udah, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa karena udah tertutup juga ya. Jadi susah juga kalau mau dibongkar lagi gitu. Harus punya uang lagi ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Kalau pengen bongkar, tapi Ibu kepengen gak sih, Bu, buat pintu untuk akses masuk ke WC? Ya kepengen sekali tuh, A, biar gampang gitu. Apalagi kan saya punya dede bayi kan, setiap saya malam kan mau ngambil air wudhu mesti aja keluar dulu gitu. Kan kalau ada dari dalam kamar kan enak gitu, langsung masuk ke WC. Ini mah kan harus keluar dulu gitu. Iya ya, Bu ya. Walaupun ini masih di sini gitu kan, ya ngabisin waktu, walaupun cuma 5 menit kan itu juga waktu gitu. Apalagi sebentar lagi akan apa? Akan apa sih, Bu? Menempuh bulan Ramadan. Gitu. Nah, Ibu itu kan pagi-pagi harus masak ya, Bu ya. Betul sekali. Kalau jalanannya harus keluar dulu, jadi takut ya, Bu ya. Apalagi kan kalau saya belum itu kan mau ke dapur gitu, mau ngambil sesuatu, kalau anak saya belum tidur nangis gitu kalau ditinggal, ya mesti dibawa gitu. Ya. Kan sayang gitu dibawa keluar gitu. Kalau Dingin ada pintu dari dalam kan enak gitu. Iya. Tapi Ibu itu sekarang pengennya, Bu ya, punya pintu untuk akses ke air ya, Bu ya, ke kamar mandi atau ke dapur, tapi Ibu dananya belum ada ya? Belum. Apalagi kan itu dapurnya ke WC itu kan susah juga sih, soalnya kan dindingnya itu kan langsung masuk WC gitu. Iya. Jadi susah juga gitu kalau mau dibobok lagi gitu.
mungkin kalau dapurnya sebelah sini mungkin bisa gitu, tapi ini mah kan langsung WC gitu. Tapi bisa Bu, Bisa. bisa. Langsung aja gitu pakai tangga ke WC. Oh gitu ya Iya. ayah. Iya, mudah-mudahan kedepannya saya punya milik rezeki, insya Allah saya mau Amin. bikin pintu untuk ke WC. Amin ya Rabbal alamin. Soalnya dipikir-pikir sama saya ribet juga gitu kalau harus muter dulu keluar gitu. Iya, iya Bu, emang soalnya kan jangankan ibu gitu, saya juga yang laki-laki ya. Kalau misalkan tinggal di sini terus malam-malam pengen BAB atau apalah, Iya, betul. itu sekali. melewati ke halamannya juga agak merinding gitu Bu. Udah mah merinding, ya dingin gitu, yang tadinya pengen ke air, lihat suasana luar dingin ini jadi gak pengen gitu Bu. Iya, betul sekali. Ah. Soalnya kan teman-teman di daerah sini itu ya, kalau malam-malam itu Gelap juga. rawan kabut ya Bu ya. Jadi sering banget ada kabut gitu. Saya juga yang udah biasa gitu, sudah nggak asing lagi tempat ini, tapi namanya juga manusia kan ada merindingnya juga, takutnya juga gitu. Tapi ya saya mah cuman bisa pasrah lah, karena ini nggak ada pintu lagi gitu, mau gimana lagi, ya udah. Iya. Kalau mau ke WC pasti saya lewat luar dulu gitu. Nah sekarang saya mau bertanya ya Bu ya. Ibu kan kalau ke WC itu harus melewati kesini ya Bu, keluar ya. Nah reaksi ibu itu seperti apa sih Bu? Takut atau gimana? Atau dingin gitu Bu? Kalau takut sih saya alhamdulillah nggak merasa takut ya. Tapi kalau dingin, apalagi kalau hujan, saya sungkan juga gitu ya. Tapi mau gimana lagi gitu kan, kalau saya mau ke WC ya mesti gitu. Gitu ya Bu ya. Terus Bu, kalau misalkan di bulan Ramadan ya Bu ya, Iya. kan harus masaknya sekitar jam 2:30-3-an ya Bu ya, Betul sekali. buat sahur itu kan. Nah kalau misalkan nih ibu keluar gitu setiap hari kan ya Bu ya, Iya, betul. selama 1 bulan itu ibu udah apa sih, siap belum? Alhamdulillah, insya Allah saya siap. Jangankan di sini ya, ini kan udah termasuk rumah saya udah bagus ayah. Saya bersyukur sekali ayah atas perjuangan Bapak Haji Rahmat. Saya sudah punya rumah bagus gitu. Dulu mah saya di atas, waktu rumah saya waktu masih bolong-bolong, itu sebelum saya masak kan nggak ada air ya di rumah. Saya mesti ngambil dulu dari tetangga gitu. Itu kan ngabisin waktu juga. Saya biasa bangun jam 2 ya, terus ngambil air dulu gitu, karena saya kan kalau pergi ke masjid terawih ya, Iya. nanti bawa anak kecil saya, jadi nggak bisa sambil bawa air gitu. Jadi mesti saya nanti bangun pagi tuh pasti ngambil air dulu gitu, kalau belum punya stok di rumah air gitu. Terus baru nanti saya bisa masak gitu. Apalagi dulu kan biasa suami saya jarang pulang gitu. Seperti sekarang biasa udah kebiasaan lah 2 minggu sekali gitu pulang suami saya. Jadi saya itu hidup cuman sama anak saya gitu. Oh iya ibu, saya juga nih sempat penasaran ya Bu ya. Ibu itu kan dulu kalau ngambil air itu ke bawah ya Bu ya, ke sebelah sana ya. Iya. Nah teman-teman, Ibu Heni dulu ngambil air itu ke sebelah sana. Nah saya juga penasaran, belum tahu juga Ibu Heni itu ngambil air suka ke mana sih Bu? Kalau dari sini sih nggak kelihatan tapi itu sebelah rumah paling atas, suhunannya itu atasnya tuh gentingnya tuh paling atas tuh di sebelah sananya. Oh jadi yang ada rumah hijau itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Di sebelah sananya. Nah sekarang saya jadi penasaran ya Bu ya, bahwa kehidupan Ibu Heni yang dulu sebelum rumahnya dibedah itu seperti apa gitu. Nah nanti kita bikin konten ya Bu ya, tapi Ibu menceritakan seolah-olah mengulang Baik. mengulang kehidupan Ibu Heni saya yang di masa lalu, di masa lalu gitu. Jadi ibu itu menceritakan semuanya, ibu itu ngambil air kemana, dan ibu itu kalau masak gimana gitu. Nah bisa ibu gimana ya, pokoknya di reaction bulah yang cerita-cerita dulu gitu. Baik. Jadi buat teman-teman juga nih, setuju nggak kalau saya bikin konten sama Ibu Heni
tentang kehidupan Ibu Heni di zaman dulu sebelum rumahnya dibedah. Nah, setuju gak nih? Kalau setuju teman-teman komen di bawah. Nah, kalau banyak nanti saya insya Allah bikin sama Ibu Heni ya Bu ya. Baik. Ibu juga udah setuju ya Bu ya? Setuju sekali. Insya Allah nanti Soalnya saya nih ceritain semuanya. ya, Dari awal saya nempatin rumah itu dan hidup saya sehari-hari seperti apa dan bagaimana saat saya mau nyuci piring, mau nyuci pakaian dan mau mandi, mau apa-apapun saya pasti ke kampung gitu, jauh gitu dari rumah saya gitu. nah Ibu mungkin itu kalau membahas cerita kehidupan Ibu itu nggak bakalan habis sampai 1 hari ya Bu ya. Betul sekali. Jadi kita kalau nanti mau diceritain semuanya, tapi saya insya Allah mau ngambil yang singkatnya enggak aja. Bu, enggak. Tapi saya itu pengennya ya diceritain semua, tapi nanti di sini mah bikin boleh, episode boleh. 1, episode 2 gitu Bu. Boleh. Nah, boleh. Biar apa? Biar viewer pedesaan Indonesia semuanya tahu. Insya Allah kalau bikin konten saya ceritain semuanya. Ya. Nah, soalnya ya Bu ya, saya juga dengar tadi Ibu dulu itu ngambil air ke bawah. Nah, saya juga jadi kepikiran Bu, wah ternyata Ibu ini kehidupan di zaman dulunya itu sangat gini. Nah, saya juga jadi penasaran. Nah, insya Allah nanti Ibu ceritain ya Bu ya. Baik. Bikin kehidupan Ibu Heni di masa lalu. Nah, buat teman-teman tunggu videonya, mungkin itu bakalan lebih menarik. Soalnya nanti bikin videonya itu bukan cuma cerita gini doang teman-teman, tapi sama Ibu Heni dilakuin gitu Bu. Jadi betul sekali. apa sih Bu? Di cerita tapi sambil Kerjain. iya dikerjain gitu Bu. Ibu Heni mengangkut air, nah sama Ibu diambil airnya gitu Bu. Ya, Paham gak Bu? Betul. Ya. Insya Allah. Insya Allah ya Ibu ya. Kok Ibu jadi sedih gitu? Kenapa sih Bu? Keinget hidup zaman dulu Bu? Iya betul sekali ya. Kalau saya ingat di masa lalu pasti saya tuh menangis sendiri gitu. Rasanya tuh udah punya rumah bagus ini nggak percaya gitu. Karena saya selalu dihantui kisah-kisah saya masa lalu yang sangat menyedihkan sekali gitu. Jadi sebelum saya bercerita pasti saya sudah menangis duluan gitu. Jadi rasanya mengiris hati saya gitu, apalagi saya jauh ke orang tua gitu, hidup di dekat hutan gitu, terus mana ngambil air jauh, mana ninggalin putri saya saat malam subuh gitu. Saya tuh merasa gimana gitu, tapi sekarang saya udah merasa bahagia gitu karena saya sudah punya rumah bagus, air udah punya, WC di rumah gitu. Jadi penderitaan saya dan kepedihan saya di masa lalu tuh udah tergantikan sama kebahagiaan gitu. Oh iya Tapi Ibu. saya juga belum bisa melupakan gitu kehidupan saya di masa lalu. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Ibu, saya mohon maaf ya Bu ya kalau perkataan saya tadi menyinggung Ibu. Bukan menyinggung sih Bu, tapi gimana ya Bu ya, bikin Ibu nangis sampai keinget hidup zaman dulu gitu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Iya. Sekali lagi mohon maaf, itu bukannya mau ya Bu ya, mau merendahkan Bu, tapi ini mah cuman sekedar ya Bu ya, bikin konten lah Bu ya. Iya. Nomor satunya mah ya Bu ya. Iya. Biar semua orang itu tahu bahwa Ibu Heni itu zaman dulunya itu seperti apa. Sebelum punya rumah ini itu Ibu Heni tinggalnya gimana gitu, dan bawa air ke bawah itu kemana sih Bu? Jadi penasaran gitu. Jadi nanti kita bikin videonya ya Bu ya. Boleh. Nah teman-teman, Ibu Heninya sudah setuju. Nanti kita akan atur lagi ya Bu ya waktunya ya. Baik. Atur waktu. Nah kemungkinan kalau bikin video kayak gitu mah harus ada teman lah buat yang bantuin videoin. Soalnya ini mah sekalian ya Bu ya,
bikin videonya itu kehidupan, emang benar-benar kehidupan gitu Bu. Jadi Iya, betul sama sekali. ibu diceritain sambil dilaksanain gitu. Iya, betul. Nah mungkin untuk cerita kali ini ya sampai di sini dulu. Buat teman-teman juga yang penasaran sama dalaman rumah Ibu Heni dan kamarnya ada berapa, udah saya kasih tahu. Nah mungkin perbincangan antara saya dengan Ibu Heni sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang pengen penasaran sama kehidupan Ibu Heni, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan langsung tanyain ke Ibu Heninya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin untuk video kali ini ya saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kedepannya saya akan bikin konten untuk kehidupan Ibu Heni di zaman dulu. Nah buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar saya dan Ibu Heni makin semangat gitu bikin konten-konten yang lainnya gitu. Dan saya sangat mengharapkan gitu ya Bu ya. Iya. Satu subscribe itu menurut saya sangat berharga sekali teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, mudah-mudahan digampangkan milik rezekinya, digampangkan untuk urusan mencari rezeki, dan disehatkan ya Bu ya Kan semua keluarganya gitu. Dan selalu dilimpah ruahkan milik rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kuasa berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Nah mungkin segitu aja dulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.